Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Aziz Sulaiman. Di video ini saya akan menjelaskan dua komponen penting, yaitu motherboard dan CPU atau prosesor. Lebih tepatnya, motherboard MSI B650M Gaming plus Wi-Fi dan prosesor AMD Ryzen 5 7600. Langsung saja kita langsung ke penjelasan motherboard. Komponen pertama adalah motherboard MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. Jika diibaratkan tubuh manusia, motherboard ini adalah sistem saraf pusat sekaligus tulang belakang. Tugas utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi antar komponen dan menyalurkan daya listrik. Secara spesifikasi, papan sirkuit ini menggunakan ukuran atau form factor micro ATX dengan chipset AMD B650. Ada dua sistem kerja krusial di motherboard ini yang wajib kita ketahui. Pertama, sistem VRM Voltage Regulator Module. Di area kotak-kotak di dekat soket ini terdapat sistem daya 10 tambah 2 tambah 1 duet rail. Fungsinya adalah menerima daya mentah 12 volt dari power supply lalu menyaring dan menurunkannya menjadi sekitar 1 sampai 1,3 volt saja. Secara sangat stabil. Arus yang bersih ini penting agar komponen sensitif seperti CPU tidak rusak atau jebol. Kedua, jalur komunikasi data atau bus. Motherboard ini menggunakan sirkuit tembaga berlapis yang canggih. Komponen berkecepatan tinggi seperti RAM DDR5 dan SSD NVMe M.2 langsung terhubung ke jalur utama, sedangkan komponen pendukung seperti USB, audio, dan LAN diatur lalu lintas dayanya oleh chipset B650 ini agar tidak terjadi tabrakan. Lanjut langsung ke kedua, yaitu CPU, prosesor AMD Ryzen M7600. Setelah rumah atau pondasinya siap, yaitu motherboardnya siap, sekarang kita bahas siapa penghuni utamanya, yaitu prosesor AMD Ryzen 5 7600. Komponen inilah yang bertindak sebagai CPU atau otaknya komputer. Prosesor ini dibangun dengan arsitektur Zen 4 dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer, membuatnya sangat efisien dengan daya hanya 65 watt. Spesifikasinya memiliki 6 core dan 12 thread dengan kecepatan dasar 3,8 GHz yang bisa otomatis naik hingga 5,1 GHz. Cara kerja CPU ini adalah mengeksekusi instruksi data melalui 4 tahap konstan, yaitu pertama, fetch, mengambil instruksi data dari memori RAM yang ada di motherboard tadi. 2. Decode, menerjemahkan kode instruksi tersebut dalam control unit. 3. Execute, melakukan perhitungan logika dan matematika lewat Arithmetic Logic Unit atau ALU. 4. Store, menyimpan kembali hasilnya ke memori. Berkat teknologi Simultaneous Multithreading (SMT), 6 core fisiknya bisa membelah menjadi 12 jalur antrean virtual sehingga CPU ini bisa memproses miliaran instruksi per detik tanpa kewalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arianto dari jurusan Teknik Komputer, Prodi D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan alat rakit PC desktop AMD. Di sini saya akan menjelaskan pada slide kelima dan keenam. Di sini saya menggunakan cooler Deepcool AG400. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan apa itu cooler. Cooler adalah komponen yang berfungsi mendinginkan prosesor agar suhu tetap stabil saat komputer bekerja. Semakin berat CPU, semakin tinggi juga suhu yang dihasilkannya. Nah, di sini saya menggunakan Deepcool AG400 sebagai sistem pendingin prosesor. Karena cooler ini memiliki 4 heat pipe yang langsung menyentuh CPU sehingga proses pembuangan panas menjadi lebih efektif. Selain itu, AG400 memiliki tingkat kebisingan yang rendah dan kompatibel dengan soket AM5 yang digunakan oleh Ryzen 5. Dengan pendinginan yang baik, performa prosesor dapat tetap stabil saat digunakan untuk gaming maupun produktivitas. Lalu pada slide ke-6, ini RAM-nya saya menggunakan Kingston Fury Beast DDR5. Sebelum saya masuk ke penjelasan kenapa saya menggunakan RAM Kingston ini, saya akan menjelaskan apa itu RAM.
RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan. Nah, di sini saya menggunakan Kingston Fury Beast DDR5 dengan berkapasitas 32 GB dengan konfigurasi 2 dikali 16 GB dan kecepatan 6000 mHz. RAM ini saya pilih karena mampu memberikan performa tinggi untuk multitasking, gaming, dan produktivitas. Teknologi DDR5 ini menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dibanding generasi sebelumnya, sehingga sangat cocok dipadukan dengan prosesor Ryzen 5 dan platform AM5. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadhani dengan NPM 062530701477. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang VGA dan juga SSD. Nah, VGA yang kita gunakan itu adalah VGA Asus Dual RTX 4060 yang dimana berfungsi untuk mengolah data grafis dari prosesor menjadi tampilan visual pada monitor. Nah, komponen ini sangat penting untuk gaming, editing video, desain grafis, dan rendering 3D yang mampu memproses grafis dengan kualitas tinggi. Untuk cara kerjanya, ini dimulai saat CPU mengirimkan instruksi ke GPU yang kemudian memproses data tersebut secara paralel menggunakan ribuan core untuk menghasilkan gambar, tekstur, dan juga efek visual. Nah, data sementara disimpan pada VRAM 8GB GDDR6 agar proses rendering lebih cepat. Selain itu, teknologi ray tracing digunakan untuk menghasilkan efek pencahayaan yang realistis. Nah, sedangkan DLSS memanfaatkan AI untuk meningkatkan performa tanpa mengurangi kualitas gambar. Nah, untuk perbaikan jika VGA ini mengalami error atau kerusakan kayak tampilan atau performa menurun, nah langkah perbaikannya dengan memeriksa pemasangan VGA pada slot VCLA, memastikan kabel daya terhubung dengan baik, memperbarui driver NVIDIA, membersihkan debu pada kipas pendingin, serta memantau suhu GPU agar tidak mengalami yang namanya overheating. Selanjutnya itu adalah SSD. Di sini kita menggunakan SSD WD Black SN 771 TB NVMe Gen 4 yang dimana berfungsi untuk sebagai media penyimpanan untuk sistem operasi, aplikasi, dan juga game dengan berbagai data pengguna. Nah, SSD ini membantu meningkatkan kecepatan akses data sehingga komputer menjadi lebih responsif. Untuk cara kerjanya, ini dimulai ketika prosesor meminta data. Controller pada SSD akan mencari data yang tersimpan pada chip NAND flash yang kemudian mengirimkan melalui jalur PCLE Gen 4 menggunakan protokol NVMe. Proses ini memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi sehingga booting sistem membuka aplikasi dan loading game dapat berlangsung lebih cepat. Nah, untuk perbaikan jika terjadi masalah seperti tidak ada tampilan atau performa menurun, langkah perbaikannya adalah memeriksa pemasangan VGA pada slot PCLE dengan memastikan kabel daya terhubung dengan baik, memperbarui driver NVIDIA, membersihkan debu pada kipas pendingin, dan juga memantau suhu GPU agar tidak mengalami overheating. Selanjutnya slide 8 itu SSD. Di sini kita menggunakan SSD WD Black SN771 TB NVMe Gen 4 yang berfungsi untuk sebagai media penyimpanan sistem operasi, aplikasi, game, dan juga berbagai data pengguna. SSD ini membantu meningkatkan kecepatan akses data sehingga komputer menjadi lebih responsif. Untuk cara kerjanya dimulai ketika prosesor meminta data. Controller pada SSD akan mencari data yang tersimpan pada chip NAND flash yang kemudian mengirimkan melalui jalur PCLE Gen 4 menggunakan protokol NVMe. Proses ini memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi sehingga booting sistem
membuka aplikasi dan loading game dapat berlangsung lebih cepat. Untuk perbaikannya, jika terjadi error atau masalah seperti tidak terdeteksi, performa menurun, perbaikan yang kita lakukan dengan memeriksa pemasangan SSD pada slot M.2 dengan memastikan SSD terdeteksi di BIOS, memperbarui firmware SSD, menjaga ruang penyimpanan kosong sekitar 10-20%, serta memeriksa kesehatan SSD menggunakan aplikasi monitoring. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila. Di sini saya akan membahas komponen selanjutnya yang tidak kalah penting adalah PSU atau Power Supply Unit. Kalau CPU tadi kita sebut sebagai otak, nah PSU ini bisa dibilang sebagai jantungnya komputer desktop. Tugas utama PSU adalah mengalirkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Dia menerima arus listrik AC yang langsung dari stok kontak rumah kita, lalu mengubahnya menjadi arus DC yang stabil dan aman untuk dialirkan ke motherboard, prosesor, hingga kartu grafis. Tanpa adanya PSU yang sehat, komponen-komponen canggih di komputer desktop kita tidak akan mendapatkan energi untuk menyala, bahkan bisa beresiko atau rusak atau terbakar kalau aliran listriknya tidak stabil. Jadi PSU ini yang menjaga seluruh sistem desktop kita tetap hidup dan bertenaga. Selanjutnya ada casing. Nah, sekarang di mana semua komponen hebat dan kabel-kabel listrik dari PSU tadi disimpan? Jawabannya ada di dalam casing PC. Casing ini berfungsi sebagai rumah atau pelindung fisik utama bagi seluruh komponen komputer. Tugasnya adalah menjaga jeroan komputer dari debu, kotor, kelembapan, hingga bentukan fisik yang tidak sengaja. Selain menjadi pelindung, casing desktop juga dirancang khusus untuk mengatur jalur sirkulasi udara agar komponen di dalamnya tidak pengap dan kepanasan. Dan serunya di era sekarang, casing juga jadi ajang pamer estetika. Banyak casing komputer yang didesain keren dengan panel kaca transparan dan lampu-lampu RGB, bikin tampilan PC desktop kita jadi kelihatan estetik dan menarik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana dari kelas 2CE dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fan tambahan ARGB cooling yang digunakan pada rakitan PC ini. Nah, jadi fan tambahan ini berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara di dalam casing agar suhu seluruh komponen itu tetap stabil. Jadi saat komputer itu digunakan untuk gaming, editing, rendering, atau menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, komponen seperti prosesor atau kartu grafis akan menghasilkan panas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendingin yang baik agar performa komputer itu tetap optimal. Nah, perhatikan sebelah kiri ini terdapat bagian utama pada fan. Jadi bagian ini merupakan RGB lighting atau lampu RGB yang dapat diatur warna dan efek cahayanya sesuai keinginan pengguna. Jadi fungsinya itu mempercantik tampilan komputer sehingga terlihat lebih menarik dan modern. Nah, nomor 2 ini itu bagian fan blade atau baling-baling fan, yang fungsinya untuk menghasilkan aliran udara saat fan itu berputar. Jadi cara kerjanya itu dimulai ketika komputer dinyalakan dan motherboard memberikan daya ke motor fan, motor tersebut akan memutar baling-baling sehingga menghasilkan aliran udara. Jadi udara yang panas yang berada di dalam casing akan didorong keluar, kemudian digantikan oleh udara yang lebih dingin dari luar. Jadi proses ini berlangsung terus-menerus selama komputer itu digunakan sehingga suhu komponen itu tetap terjaga. Nah, yang ketiga ada bagian motor hub. Fungsinya sebagai pusat penggerak yang memutar baling-baling fan sehingga fan itu dapat bekerja menghasilkan aliran udara. Nah, yang keempat ini ada frame atau rangka fan. Fungsinya menopang seluruh komponen fan agar tetap kokoh dan stabil saat beroperasi. Kita lihat gambar di sebelah kanan, fan ini dirancang untuk menghasilkan aliran udara yang tinggi atau high air flow sehingga proses pendinginan menjadi lebih optimal. Selain itu juga, fan ini juga memiliki
tingkat kebisingannya rendah sehingga tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari rakitan PC desktop AMD yang kami buat. Jadi rakitan PC ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari multitasking, pemrograman, editing, multimedia, hingga gaming. Jadi pemilihan setiap komponen itu dilakukan agar dapat memberikan performa yang seimbang dan bekerja secara optimal dalam satu sistem. Selain memberikan performa yang baik untuk kebutuhan saat ini, rakitan ini juga menggunakan platform PN5 yang telah mendukung teknologi DDR5 dan PC W5.0 sehingga memberikan peluang upgrade yang lebih mudah di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rakitan PC desktop AMD ini merupakan pilihan yang tepat karena mampu menawarkan keseimbangan antara performa, fitur modern, dan potensi pengembangan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rakit PC desktop AMD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.